Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh teman-teman, untuk seluruh hadirin, untuk seluruh guru, untuk seluruh administrator dan staf fakultas yang sudah hadir di webinar Indovisual siang ini. Oke, pada kesempatan siang ini tentunya kami mewakili rekan-rekan seluruh tim Indovisual berharap rekan-rekan dan teman-teman seluruhnya dalam kondisi yang selalu sehat, diberikan keamanan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang berkecamuk di dunia ya. Oke, pada sesi webinar hari ini, kami ingin sedikit berbagi cerita dan sedikit ilmu, yaitu mengenai sebuah konsep yang disebut distance learning dan video collaboration ya. Terutama aplikasi ini akan sangat berguna sekali untuk teman-teman kita yang statusnya mungkin sebagai siswa atau mahasiswa dan terdampak oleh kejadian COVID-19 saat ini ya, di mana tidak dapat datang ke sekolah, tidak dapat mendapatkan mungkin proses belajar mengajar yang baik ya. Nah, di hari ini pun saya kedatangan satu orang guest speaker. Guest speaker ini pun kebetulan adalah salah satu prinsipal kami, yaitu Mr. Desmond Lim dari Singapura. Kebetulan Desmond Lim ini adalah salah satu pakar education teknologi selama beberapa tahun terakhir, dan tentunya nanti akan banyak sharing kepada kita bagaimana caranya kita dapat menanggulangi dampak di dunia pendidikan dari kejadian COVID-19 saat ini ya. Oke, Desmond kebetulan akan berpresentasi nanti menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita akan mendengarkan dalam bahasa Inggris, namun slide-nya di dalam bahasa Indonesia ya. Oke, hari ini kita akan membahas distance learning dan video collaboration untuk aplikasinya di dunia pendidikan ya. Terutama kita akan bahas apa saja solusi dari Promethean yang akan membantu di dunia pendidikan ya. Promethean sendiri adalah perusahaan education teknologi yang sudah 20 tahun berkecimpung dalam mendevelop produk-produk untuk dunia edukasi ya. Oke, hari ini kami live dari studio kami di showroom Indovisual di Jakarta. Pada setup yang dapat dilihat hari ini, kami menggunakan sebuah kamera yang high definition. Jadi jika teman-teman ada yang streaming menggunakan laptop, semoga bisa klik ada namanya tombol full screen di situ untuk melihat broadcast kami dalam resolusi HD 720p ya. Nah, kemudian kami pun juga menggunakan Promethean Cobalt, mungkin yang teman-teman bisa lihat di belakang saya di tampilan live kamera. Saat ini saya menggunakan satu unit Promethean Active Panel Cobalt dengan size 75 inci. Ini akan menjadi highlight kita pada hari ini ya. Oke, karena ini adalah webinar, untuk kenyamanan bersama, mikrofon tentu akan kita lakukan mute. Tapi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, mungkin kita bisa melakukan di sesi question and answer di situ. Ada tombol Q&A, dan kita akan melakukan penjawaban pertanyaan di setiap akhir subsection. Dan kami pun juga berterima kasih kepada rekan, sekali lagi berterima kasih kepada rekan-rekan, kepada para fakultas akademi, kepada guru, kepada siswa di seluruh Indonesia yang telah menghadiri webinar ini ya. Semoga dari hasil dari webinar hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, pertama-tama saya akan buka dengan dampak dari COVID-19 sendiri bagi kehidupan normal kita ya. Tentunya kita sebagai manusia yang tiap hari mungkin memiliki aktivitas berjalan ke kantor, kita commute mungkin naik kendaraan umum, mungkin bagi orang tua yang mengantar siswa ke sekolah setiap hari, ya mungkin setelah terjadinya COVID-19 ini, rutinitas harian kita berubah. Ya, kita harus melakukan semuanya dari rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, ya. Nah, meningkatnya penggunaan visual collaboration, atau mungkin kita sebutnya teleconference, atau mungkin kita sebutnya video conferencing di dalam keseharian kita, ini sedang meningkat pesat akhir-akhir nih. Karena dua konsep yang tadi, study from home atau belajar dari rumah, dan juga work from home.
yang mana konsep ini telah diadopsi secara massal dan tidak hanya di Indonesia. Kita lihat tren ini juga meningkat secara global ya untuk mendukung aktivitas belajar dan bekerja sehari-hari. Oke, bahkan pesan dari Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, peningkatan di sektor edukasi sendiri akan mengandalkan bermacam-macam perangkat lunak, membebaskan batasan dari dinding ruang kelas. Apa yang dimaksud dengan Bapak Nadiem Makarim di sini adalah proses pendidikan itu mungkin bisa berjalan meskipun tanpa hadirnya ada fasilitas fisik di ruang kelas. Kita harus bisa tetap menjalankan proses belajar mengajar apapun yang terjadi ya. Nah, sekarang ini kita bisa berinovasi lebih banyak, edukasi ini bisa lebih personalisasi, bisa lebih mengikuti kebutuhan dari masing-masing setiap siswa atau mahasiswa dengan pembelajaran yang lebih tersegmen ya melalui teknologi multimedia. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi, apa sih itu sebetulnya distance learning ya? Jadi distance learning itu proses belajar atau mengajar yang dilakukan secara jarak jauh ya. Mungkin salah satu contohnya yang sedang kita jalankan saat ini, yaitu webinar. Webinar ini adalah salah satu bentuk dari distance learning ya, di mana kebetulan hari ini saya akan menjadi guru dari para hadirin seluruhnya. Saya kebetulan hari ini ada di mini studio kita. Mini studio kami pun hari ini kami set up sedemikian rupa seperti mendekati selayaknya sebuah konsep studio untuk distance learning ya. Jadi proses belajar mengajar itu bisa dilakukan dari rumah atau mungkin di perpustakaan atau mungkin pada saat lagi di atas kendaraan dengan koneksi internet atau di mana saja sebetulnya. Jadi tidak ada lagi biaya untuk transportasi, tidak ada kewajiban untuk datang ke sekolah, ya kan? Mungkin bagi beberapa orang tua, mungkin bagi beberapa tenaga pengajar, konsep ini mungkin terdengar agak ganjil. Jujur bagi saya pun juga mungkin ganjil. Tapi dengan kejadian COVID-19 ini yang kita mungkin belum bisa prediksi bagaimana masa depannya, ya, ada baiknya jika kita pahami kelebihan-kelebihan dan keunggulan dari fitur ini. Dan juga sesi belajar mengajar itu dapat dilakukan secara aman. Kenapa? Mayoritas sistem distance learning yang dibangun itu dapat melakukan recording ya untuk disimpan dan dipelajari lagi di kemudian hari. Seperti webinar hari ini pun juga kita akan simpan recording dan kita akan bagikan recordingnya. Jadi jika satu hari nanti mungkin ada untuk butuh dipelajari lagi, video ini dapat dibuka dengan mudah. Oke, sebenarnya ada banyak keunggulan sistem distance learning ya, yang mana saya akan bagi dua untuk benefitnya bagi end user, yaitu si sekolah atau universitas atau lembaga pendidikan, dan satu lagi dari end user dari sisi siswa atau guru. Ya, pertama itu bagi sekolah tentunya akan meningkatkan fleksibilitas layanan pendidikan. Eh, Terlepas dari situasi yang sedang berkembang saat ini, edukasi pendidikan itu harus tetap berjalan ya. Contoh yang paling mudah, misalkan ada bencana alam dan tidak memungkinkan siswa atau guru untuk datang bersama ke sekolah. Nah, dengan adanya sistem distance learning ini, misalkan pada saat ada bencana alam banjir, proses belajar mengajar itu masih bisa tetap dilakukan di rumah. Ya, kemudian proses komunikasi antara lembaga pengajar, antara universitas dan sekolah itu bisa melakukan komunikasi lebih baik dengan orang tua murid di rumah. Dan tentunya mungkin sudah ada universitas yang memiliki program distance learning lainnya, ya itu dapat membuka potensi pasar baru yang sebelumnya tidak dapat dilayani karena keterbatasan fisik. Dan saya sudah melihat ada contoh beberapa universitas yang menjalankan program serupa ya. Dan tentunya untuk siswa atau guru dan edukator, proses belajar mengajar itu dapat terus dilakukan meski adanya keterbatasan akses menuju sekolah, seperti yang terjadi saat ini ya. Kemudian murid dapat menggunakan sesi pembelajaran yang sudah direkam untuk dipelajari lagi. Dan lebih menarik lagi mungkin tenaga pengajar dan siswa itu dapat memiliki keseimbangan antara work and life. Ya. Dan mahasiswa dengan program distance learning dapat mendapatkan gelar tanpa harus melakukan kunjungan fisik ke kampus ya. Dan tentunya karena tidak ada kampus, tidak ada perjalanan ke kampus, tentunya ini dapat menghemat biaya pendidikan. Oke, ini adalah tipikal studio distance learning di sekolah ya, dan ini kurang lebih yang seperti kita setup hari ini di studio kami di showroom Indovisual di Jakarta. Tipikalnya ada sebuah kamera ya,
ada sebuah kamera. Kamera ini tentunya ditujukan untuk merekam guru yang sedang melakukan aktivitas pengajaran, ya. Nah, guru atau dosen atau tenaga pengajar akan melakukan pengajaran melalui sebuah perangkat interactive flat panel display. Nah, ada beberapa perangkat interactive flat panel display saat ini yang sudah bisa uh, membagikan gambarnya langsung secara melalui internet ya. Jadi apa yang guru lihat di layar saat ini, itu juga yang akan dilihat oleh siswa atau mahasiswa nanti di handphone atau di perangkat laptopnya ya. Oke, kemudian ada perangkat bantu untuk capture suara berupa mikrofon, dan lebih penting lagi sebetulnya kita juga membutuhkan perangkat-perangkat sistem terintegrasi lainnya, seperti switcher, seperti streaming processor, jika mungkin nanti kita butuh untuk lakukan live di YouTube, atau mungkin ada setup yang lebih ideal lagi, kita bisa menggunakan 2 kamera, jadi kita bisa ambil angle pada saat guru itu mengajar dari 2 sisi ya. Oke, ini adalah tipikal setup distance learning lainnya di sekolah, tetap menggunakan interactive flat panel, tapi mungkin dapat menggunakan kamera yang lebih kecil sebetulnya setupnya ya. Jadi belum tentu sebuah studio distance learning itu membutuhkan sebuah kamera yang seperti kita lihat di studio TV atau di stasiun TV ya. Meskipun hal tersebut akan yang menjadi ideal, di mana kualitas gambar itu nanti akan mempengaruhi kualitas komunikasi ya. Kita akan bahas kualitas kamera dan kualitas audiovisualnya nanti di bagian terakhir presentasi ini. Oke, ini adalah setup lainnya dari distance learning, di mana mungkin ada mahasiswa yang berkumpul di satu tempat, atau mungkin mahasiswa dan siswa itu ada di kelas, tapi gurunya tidak memiliki kesempatan untuk datang ke kelas. Ya, jadi akan ada preview dari siswa atau mahasiswa yang berada di ruang kelas tersebut, menciptakan suasana seperti kita sedang bertatap mata ya. Oke, sebetulnya perangkat apa saja yang dibutuhkan, teknologi apa saja yang memungkinkan fitur distance learning ya. Nomor satu tentunya kita membutuhkan kamera yang baik ya. Tentunya kita sebagai perusahaan audiovisual telah berpengalaman 21 tahun di Indonesia, kita tidak ingin bermain-main dengan kualitas audiovisual yang akan kami desain ya untuk customer-customer kami. Kemudian nomor dua, kita juga membutuhkan streaming equipment yang baik, seperti switcher, seperti streaming processor. Hal ini nanti yang akan membantu fleksibilitas penggunaan. Ya. Juga kita membutuhkan streaming codec atau software yang baik. Saat ini yang paling populer dan yang kita gunakan saat ini adalah Zoom. Mungkin masing-masing sekolah atau masing-masing perusahaan punya preferensi lainnya ya, seperti Teams atau mungkin seperti Skype. Itu sebetulnya bebas kita kembalikan kepada end user. Dan yang paling penting sebetulnya adalah kita membutuhkan teknologi pendidikan dan teknologi pengajaran yang baik ya. Yaitu yang salah satunya kita akan highlight hari ini, yaitu Promethean. Promethean itu apa? Promethean itu sebetulnya tidak hanya fokus membuat sebuah display yang besar, yang multifitur, tapi ada juga software-software edukasi, ada platform kelas untuk kita mengatur pembelajaran secara online, ya, yang akan kita kupas satu persatu hari ini. Jadi ini adalah pointer-pointers kita, bagaimana kita mendesain sebuah sistem distance learning dan studionya. Ya. Nomor satu adalah lakukan proses pengajaran menggunakan interactive flat panel display yang didesain khusus untuk dunia edukasi, yaitu Promethean Active Panel ya. Nomor dua adalah buatlah konten pembelajaran menggunakan software Active Inspire. Nah, nomor dua ini sebetulnya sering terlewat oleh kebanyakan fakultas akademis di Indonesia, yaitu menggunakan sebuah software yang khusus untuk membuat konten-konten pengajaran. Kita tahu Microsoft PowerPoint itu cukup baik, kita tahu bahwa itu adalah sebuah software yang cukup baik untuk membuat presentasi, namun Active Inspire nanti akan mengangkat konten-konten edukasi kita satu tingkat lebih tinggi. Kemudian lakukanlah kolaborasi antara siswa, antara sekolah, antara guru, antara orang tua melalui satu platform online classroom ya. Sehingga tenaga pengajar itu dapat mudah seperti membuat kelas virtual di internet ya, yang disebut namanya Edmodo. Nah, 3 solusi ini adalah solusi teknologi edukasi yang dihadirkan oleh Promethean. Oke. Dan
terpenting lagi adalah gunakan kamera dan perangkat audiovisual yang berkualitas tinggi, dan dukunglah dengan perangkat streaming yang baik tentunya. Oke, mungkin ada adat untuk pertanyaan. Saat ini kita lihat belum ada yang masuk di sesi Q&A ya. Jadi nanti jika ada yang ingin ditanyakan, dapat di-type di Q&A dan kita akan jawab di setiap akhir subsection ya. Oke, dan terima kasih saat ini sudah ada sekitar 105 partisipan yang sudah bergabung hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran seluruhnya. Nah, kita akan mengundang guest speaker kita hari ini, yaitu Mr. Desmond Lim. Desmond Lim, can you hear me? Yes, hi Kevin, can you hear me? Yes, okay. Please greet all the audiences. Hi everyone. I can see that there are over 100 people here. Firstly, I would like to thank Individual for inviting me to this online webinar. So I would actually give a brief introduction about myself first. So I've been in the ICT industry for over the last 12 years and spent the last 6 years on mostly education and how to implement technology in this space. I have been invited a few times to talk about how new emerging technologies like augmented and virtual reality can be used in education setting or as a professional career. A lot of experience as well in terms of usage of technology appropriately in different pedagogies, especially in schools. So now that's just a brief introduction. So I'm not sure how many of you heard of Promethean, but I understand, I think some of the audience are actually part of the Promethean family. So you use our products either right now or if you have used it before. In fact, just to let you know, Promethean has been one of the subsidiary company of NetDragon. We are actually part of a larger family. NetDragon is a global leader in immersive technologies, and they have a suite of sisters company that includes Edmodo, who provides social learning management platform. We also have a sister company called Jumpstart, who provides primarily coding, especially in the K-12 sector. Promethean plays a part in the classroom delivery, and that's where we provide value to a lot of clients globally. Next, so we have been very forefront since the start 20 years ago. We started, our founder started with this company when it is still Windows 95 age. So I think a lot of us 20 years ago, when we are looking at education technology in the classroom, it's probably the overhead projectors and normal blackboards. But we have started since then building upon experiences from teachers and look at how we are able to innovate ourselves and provide efficiency in terms of the teaching and learning in the class. We have won numerous awards because of all these innovations. And last year, we are actually the company of the year at one of these leading events called BET, which I'm sure most of you would have heard of it, right? Next. Today, Promethean actually have one of the largest install base in K-12 globally. Having said that, we also have a very huge base of clients using our products in higher education and as well as in the corporate segment as well. We have today more than 1 million classrooms using our Promethean interactive displays. So I'm sure some of you may have heard of our active boards that's getting popular about 5 to 10 years ago. And still popular in some of our markets. We have today presence in more than 150 countries with more than 50,000 schools using our products.
And I think more importantly, I think a lot of teachers love to use our Promethean software, which is the Active Inspire. I will touch a bit later. These teachers love to use this software because it provides a lot of engagement with students. I think educators like yourself, which I believe most of you are today, would know that the students today are very much different from 5 years ago, from 20 years ago. The students today are more technological savvy, and it's easy for them to get distracted. And learning engagement becomes more and more important to make sure teachers and students continue to stay engaged to achieve the learning outcomes that you wanted for them. And we have been doing this over the last 20 years, using feedbacks that we have from educators to help improve where our products can add further value to our schools and to our teachers. Thanks. But of course, the challenges today in classes, as you can see, or even in education in general, is that a lot of education technology tools today are not exactly designed with the teacher as the center role of the usage of such a tool. So you have a lot of suppliers that comes up with products. They may not see how teachers use it every day when they interact with their students, or use it when they are designing their own lessons. So which makes these products not very easy to use. And we understand that. And that is why we know teachers have been telling us that we need to make sure our products are easy to use for someone for the first time, where they may come from using physical whiteboards or blackboard. So as the teachers use our products, they get better at it. Then they can look at how they can further develop their professional development to use our tools to further engage students, right? Next. So our solution is actually very simple. We listen, right? We listen to our customers. We listen to the community at large, and understand what do educators want in the classroom delivery solution from us. And from that, we design our products from those feedback, which we do periodically, and understand the nuances of these requirements before we put in the features into our displays that will form the entire engagement platform for teachers to interact with the students. And that's how we have innovated to empower teachers and becomes a powerful tool for them to engage students today. Next. So that's how we actually, with all the feedbacks, with all technologies that has enabled what new chipsets can do and what teachers are asking for, we created the Element series. So this Element series is actually built over 20 years with teachers coming back to us with what they love. For example, a beautiful 4K screen. For example, the security that is required for the school. For example, for administrators to very easily manage all these panels within the school. So we listen to all this feedback, and that's how we are able to continually, over the last few years in particular, we have been consistently at the top of the interactive display market. Next.
So I think I hope this will give you a very good glimpse about Promethean, and I will hand it over to Kevin to explain a bit more and show you about our latest Element Series active panel. Yeah, Kevin, thank you. Okay, thank you Desmond for your brief introduction on Promethean. Okay, sebelum kita masuk menjelaskan sesi hardware dan software Promethean, saya ingin menunjukkan secara live ya di layar saat ini. Jadi Promethean sendiri baru melakukan update untuk softwarenya ya. Oke, jadi bisa kita lihat saat ini adalah tampilan home dari Promethean. Kebanyakan dari interactive flat panel yang ada di market saat ini, ya, kita tidak dapat melakukan fitur multitasking dengan mudah. Oke, jadi misalkan ya, saya ambil salah satu contoh. Kita sedang membuka aplikasi whiteboard ya, di mana kita dapat menulis, saya akan tulis welcome, selamat datang, dan pointer 1, 2, 3. Di saat yang bersamaan, saya butuh untuk membuka mungkin Chrome untuk surf internet atau mencari informasi. Tapi saya membutuhkan untuk mencatat informasi tersebut. Ya, by the way, mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan live streaming, ukuran kamera ini bisa diperbesar, jadi bisa dilihat lebih jelas ya. Oke, jadi caranya sendiri sangat mudah. Saya bisa menaruh, saya akan buka dulu Chromium. Oke, nah ini adalah salah satu fitur terbaru juga di mana window ini bisa dibuat floating ya, mengambang seperti ini, seperti kebanyakan fitur komputer. Dan saya bisa mendocking layar ini ada di sebelah kanan. Kemudian saya akan docking layar whiteboard di sebelah kiri, sehingga saya bisa mencatat dan dapat melihat internet di saat yang bersamaan. Ini adalah salah satu fitur yang menjadi keunggulan Promethean yang sangat berguna nantinya. Ya. Kemudian nomor 2, mungkin akan berguna nanti pada saat kondisi ini sudah kembali ke normal ya, di mana kita akan melakukan pembelajaran dari kelas. Contohnya di Indonesia rata-rata satu buah ruangan kelas itu dapat dipergunakan oleh beberapa guru ya, atau mungkin beberapa murid sekaligus. Dan tentunya kita tidak ingin ada data yang tercampur antara guru satu dengan guru lainnya. Jadi Promethean memiliki fitur baru untuk melakukan manajemen user. Ini adalah contohnya. Nah, pada saat kita akan melakukan sign in, kita dapat memilih apakah saya sebagai Kevin, apakah saya sebagai guru A atau guru B, atau mungkin saya adalah dosen tamu, di mana mungkin saya ingin memasukkan beberapa data, tapi saya tidak ingin data saya nanti tertinggal di dalam panel. Jadi setelah sign out untuk user guest, dia dapat menghapus data-datanya secara otomatis ya. Ini adalah salah satu fitur yang tentunya sangat membantu sekali dalam aplikasi di ruang kelas. Oke, kita akan kembali ke presentasi tentunya. Desmond, you may continue with the presentation, please. Thank you, Kevin. Thank you. So, I think there are a lot of innovations and investment that we have done over the last few years. And I think it's important because some, I believe in the audience, have heard of Promethean and perhaps understand Promethean in a different way. So I think I would like to share some of the investments, especially that we have included, especially in classroom experiences, our IT experience, and how we are enabling third parties to integrate with us. So firstly, is the physical design. We have actually changed with feedback from teachers the way we actually design the display of the buttons, for example, because we can see that a lot of teachers are telling us it's a bit difficult to get to some of the volume controls, for example. So we have updated our physical design to enable a tilt in the middle side of the panel so that it's much easier for teachers to reach out for some of these controls. We have also included a unified menu
the unified menu would allow the teachers to quickly access to the whiteboards, to different sources, or even, for example, to the websites like what Kevin have shown just now, right? But I think more importantly, I need to share that this Elements series has something that we have put in a lot of investments in, which is in our writing technology. The writing technology, which we are going to explain a bit more later, is something that enables us to allow the teachers to write on any of our surfaces as if they are writing on a normal whiteboard. So that allows a kind of seamless experience that teachers can use this just as they are using any physical whiteboard. So that's why when teachers have never used such a interactive whiteboard, would say that when they use Promethean, it's like as if they are using what they are very comfortable with. And of course, we have a lot of classroom applications that you can actually find both in the Promethean store and now with the Play Store that can allow you to search for other tools that you are using today. You can continue to use all these applications for ready what you are using in your current classroom delivery. But also in the IT experience, we wanted to enable administrators of the schools to update all the features, the bug fixes very easily. So we have allowed over-the-air updated. It is just like when you have an Android or iOS phone, you do enjoy latest software updates, latest features, new bug fixes. All these are being taken care of when you purchase a Promethean panel. As long as you have the panel connected to the internet, the administrator can decide whether if they want to roll out new releases. And we do that periodically. In fact, it's about every quarter to half a year that we release either bug fixes or new features. In fact, what Kevin just shared with you is our latest update for spring 2020. And of course, we are continuing to allow third parties to integrate with us in, for example, the platforms integration. So we are actually continuing looking at how other learning management or other platforms can work very seamlessly with us. One of these is the Chromebox that is part of our Promethean brand. And that is something that we continually engage teachers and schools to understand what else do they want our products to be included with. I think the latest update provides for integration with both OneDrive and Google Drive. So it's easy for teachers who have all their resources on the cloud to gain access and open up your existing PowerPoint presentations or even the Active Inspire flip charts to deliver your lessons. Right, next. So we have our, this is the slide that I mentioned about the Vellum. If we look at the technology, it allows us to be able to capture the writing much more faster as compared to our previous version. We have poured in quite a lot of resources to enable this happen both on the panel hardware level and as well as the firmware level.
So this enables a seamless touch and writing experience and influences the sort of accessories such as the pen and the eraser that comes with it. Right, next. So these are the beautiful pens and erasers. So depending on the model that you actually buy, you would actually receive a different color. In particular, if you actually purchase the titanium, you would even have a fine erase function at the back of each pen, so that you are able to erase your whiteboarding, for example. Next. And of course, our screens, next. Our screens are actually not made in equal as a laptop. So the design of the entire screen have taken into account, for example, that human heights are normally at about 160 an average, or 170. So next slide, we can see that all the unified menus, the interactions are always at just shoulder level, where it's easier for you to reach. And depending on whether you are at the left side of the screen or the right side of the screen, you can pull out the menus very easily to conduct your classroom delivery. Right? Next. Yeah. So just now, Kevin and I actually shared a bit on the unified menu. So here's where you are able to see the locker as well, where we have all the applications in it. So no matter is it applications that are inherent within Promethean, where you have, for example, spinners and timers, or you have actually downloaded your own applications, they will all be in this locker. So you no longer need to find applications when you need. Right, next. Yeah, and of course, there are also optional accessories that are available. These are like sound bars, if you want to increase quality of the sound, and OPSG. So this would provide you additional space and for you to do your experimentation, for example. Or if you just want to have a Windows system, you can actually have an OPSM that you can actually use directly on the screen itself. Right, next. So this is actually the angled button menu that I've mentioned just now. So this is available both on the Cobalt and the Titanium models. So it's easy for teachers to reach out for any buttons, for example, the volume controls or the freeze screen. Next. Thank you. Yeah, I think we'll do some Q&A. Oke, mungkin kita akan melakukan sesi Q&A saat ini. Kita ada satu pertanyaan ya saat ini ya, yang kita akan jawab secara live. Oke, saya akan jawab pertanyaan secara live dari Ibu Amanda Arfani, SMPN 51. Selamat siang Ibu, selamat join di webinar ini. Software related to ClassFlow and Active Inspire delivery lesson, how to purchase license and how to support training for the end user. Oke Ibu, software yang terkait dengan ClassFlow, sebetulnya ClassFlow ini adalah solusi yang tidak dipasarkan di Indonesia ya, tapi nanti kita akan jelaskan satu solusi lagi yang sebetulnya dipasarkan untuk market Indonesia, namanya Edmodo. Sementara Active Inspire sendiri itu adalah sebuah software yang datang included dengan setiap pembelian unit display Promethean, yang tentunya nanti lisensi ini berlaku selama seumur hidup, lifetime, dan kita bisa menggunakan fitur-fitur itu untuk melakukan pembelajaran untuk distance learning ya Bu ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan sesi selanjutnya, terutama ini adalah update yang baru saja diluncurkan oleh Promethean hari ini. Jadi mungkin sesi webinar ini pun juga sebagai soft launching atas software update Promethean yang baru diluncurkan di dunia hari ini ya. Nah, Desmond, you may continue your presentation. Yeah, thanks. I think just to add on, Kevin, to I think your last Q&A as well.
we actually have a Promethean YouTube video called Promethean Video. That's where you can also view bite-sized videos, 2 or 3 minutes, that you can see every features, how you can actually create your own flip charts, and all these are actually available free online. Right. So in this new system firmware, which is 4.0, this is our latest one. It allows owner and guest features, so you can actually create different profiles to actually personalize the own panel. Take note that all these are actually localized personalization, so which means that you need to create accounts in each panel if any teachers would want to personalize it for themselves, right? But of course, the owner setting is something that all the administrators would have rights to. So normally you would probably need to approach your IT administrators to create your own profile. The good thing is that all these profile are actually personalized. Next slide. So all these personalized profile, which can be created, up to 8 of them can be created. You will be able to, for example, set your own wallpaper, for example. You will be able to actually set your own logins. Next. Yeah. So you will be able to even set your own PIN to sign in when you're away. And of course, if you have opened any files when you log out, all your applications would be closed as well. So just something that we are providing right now as part of this feature. So it's easier for teachers to come in and sign in their own profile with already all the cloud drive connected, that they can start the class more easily. Next. We now have also new display settings whereby you can toggle on the unified menu where I mentioned just now. But also you can choose whether you want to set the default source. So if, for example, you have always an OPS M, right? I mentioned the Windows OPS just now. You can actually default it so that it starts your Windows when you start the panel. Next. I think one of the cool features that I think just now Kevin already put in is the feature of simultaneous window. So this allows you to dock the window left or right. So just now I think Kevin have actually done the whiteboard on the left, and on the right side he actually put in the website. What you can do is also to put in your presentation or the Active Inspire flip charts on the one hand side, and the other side you can actually put out your website so that you can actually pull additional contents if you want to, right? Next. Another new feature that has been very helpful for a lot of teachers right now is multiple spinners. So this allows you to be able to distill down your interactions with your students. So for example, you can actually ask your students who are actually offline right now, you ask if they have actually eat certain things today, and if they have, you can actually put a spinner and then call different people up to answer your questions, right? So this is how you actually can use the multiple spinners. But one of the more exciting ones is actually, I think, what administrators can do. They can actually now decide whether if they want to allow apps that the schools may already use. So these are apps that may be developed by those schools, and they are not available within our store. So they can actually enable that and allow installation of these applications locally on the panel itself. So we have listened to a lot of feedbacks from teachers, and now we are allowing this ability so that applications can be installed on the panel directly. Right. Thank you. Oke, kita akan start sesi
tanya jawab, tapi saat ini saya lihat mungkin sesi Q&A-nya kosong ya, jadi mungkin kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Oke, sebagai bentuk dukungan Indovisual untuk rekan-rekan tenaga pengajar dan untuk rekan-rekan dari kalangan edukasi pendidikan seluruhnya, kami memberikan promo dan paket-paket penjualan Promethean yang sebetulnya sudah kami berikan ya promo ini sejak awal launching produk ini di 2019, yaitu setiap Promethean itu akan mendapatkan jasa gratis untuk training selama masa garansi dan akan mendapatkan satu buah wall mount bracket atau satu buah floor standing bracket, dan kami memberikan free jasa instalasi di area Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, dan Bali ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Desmond, you may continue a little bit on Active Inspire solution, please. Yeah, thanks. So I think one of the key things that I think a lot of schools and of course the educators has been asking us how they can actually use our existing Active Inspire software, perhaps to use it over their existing video conferencing, or even if they have not, how they can use it in such a distance learning way. Promethean, I think firstly, although we are not really a distance learning company, but our Active Inspire software has a feature that allows lessons to be done remotely with the support of your existing learning management tool, for example. Next. So this feature is actually the Active Inspire screen recorder. Yeah, correct. So this Active Inspire screen recorder allows you to actually record your lessons and preferably small bite-sized video so that you are able to use that as a form of either instructions or as a form of preparing an activity for your students. So you are able to use these features that is already provided free as part of every Active panel to record your entire screen or part of the screen when you are actually creating your flip chart instructions, or if you are using your own PowerPoints, or if you are using other browsers that is available in your own laptop. All these actions can be recorded with our simple screen recorder. And you can share this in a very standardized video file that you can share either through the Google Drive, OneDrive, or for example, you can share that to your existing learning management platform. The beauty is that it works with any desktops. So as long as it's on standard platforms, you will be able to screen record the session and use this to now interact with your students, right? Thank you. Oke, kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A. Jadi itu sedikit knowledge dari Active Inspire ya. Active Inspire sendiri adalah software yang sebetulnya digunakan untuk membuat konten-konten pelajaran dengan mudah. Cukup banyak fiturnya yang nanti tentunya kita akan jelaskan pada sesi terpisah mungkin ya. Kita akan lanjutkan dengan sesi question and answer. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Amanda Arfani. Ya. Tampilan interaktif mana yang tepat untuk kelas kecil, sedang, dan kelas besar ya? Dan fitur apa yang dibutuhkan untuk kolaborasi yang menyesuaikan tersebut? Oke, jadi sebetulnya Promethean sendiri memiliki beberapa ukuran ya, dan ada 3 line up tadi yang seperti sudah dijelaskan. Secara hardware sendiri ada size ukuran 65 inci, 75, dan 86. Tentunya ukuran classroom, ukuran ruang kelas, atau mungkin ukuran ruang meeting dan ruang rapat itu nanti akan sangat mempengaruhi dengan ukuran display yang akan kita gunakan ya. Tentunya kita tidak mau ada display yang terlalu kecil untuk sebuah ruang yang besar, atau sebaliknya display yang terlalu besar untuk sebuah ruang meeting mungkin yang kapasitasnya
kecil ya. Nah, jadi kita harus melihat dari ukuran ruangannya masing-masing. Dan fitur apa untuk kolaborasi untuk menyesuaikan kelas tersebut. Oke, fitur kolaborasinya baru akan kita bahas pada slide selanjutnya ya. Jadi stay tune. Terima kasih pertanyaannya Ibu Amanda. Oke, saya akan menjelaskan tentang platform kelas online, yaitu namanya Edmodo. Yang mana Edmodo ini masih bagian dari solusi Promethean ya. Oke, Edmodo sendiri adalah jaringan edukasi K-12 terbesar di dunia, di mana pada saat didirikan dari 2008 sampai saat ini sudah memiliki kurang lebih sekitar hampir 100 juta pengguna di seluruh dunia ya, yang mana pengguna ini terdiri rata-rata dari kalangan sivitas akademika, dari fakultas, dari siswa, tapi memang target utamanya adalah untuk edukasi K-12 ya. Oke, apa saja fitur-fitur dari Edmodo? Ada 3 fitur utama yang menjadi keunggulan Edmodo, yaitu nomor 1 adalah bagaimana kita dapat mengatur kelas kita dapat merencanakan kuis, kita dapat merencanakan tugas, kita dapat merencanakan sesi pembelajaran, dan juga kita dapat melakukan assignment flow, kita dapat menaruh media-media pembelajaran kita secara online. Itu adalah fitur nomor 1. Fitur nomor 2 adalah engage dan personalisasi. Tentunya kita bisa membuat customisasi user interface yang disesuaikan dengan masing-masing brand image dari masing-masing sekolah atau universitas ya. Kemudian nomor 3 adalah kita dapat melakukan komunikasi dengan mudah. Ya, tentunya komunikasi ini tidak hanya antara siswa dengan guru atau hanya antara siswa dengan sekolah, tapi lebih penting lagi juga dengan pihak yang membantu proses edukasi di rumah yang tidak kalah pentingnya, yaitu orang tua. Nah, fitur ini membantu komunikasi antara sekolah dengan siswa, dengan mahasiswa, dengan orang tua di rumah secara lebih mudah ya. Dan solusi ini sebetulnya adalah solusi yang disediakan secara gratis oleh Promethean untuk mendukung dan sebagai bentuk kepedulian Promethean terhadap proses pembelajaran di seluruh dunia. Oke, fitur pertama adalah organize dan storage ya. Kita dapat menyimpan semua konten pembelajaran secara online di Edmodo. Dan juga kita dapat membuat sistem scoring online. Jadi mungkin kita akan membagikan kuis atau kita membagikan ujian, kita dapat membuat scoringnya secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh siswa dan orang tua. Kemudian kita dapat membuatkan tugas-tugas secara online, kita dapat membagikan tugas secara online. Fitur selanjutnya adalah personalisasi dan sosialisasi, dan juga tentunya komunikasi ya. Kita bisa memberikan aktivitas yang fun untuk siswa. Kelas itu dapat dibagi menjadi grup-grup diskusi yang kecil untuk membahas satu isu atau satu topik spesifik. Kemudian di sisi personalisasi, interface-nya, tampilan utamanya dapat diatur dengan mudah. Kemudian kita dapat berkomunikasi antara kelas dengan keluarga di dalam satu tempat. Ya, kita bisa membuat thread diskusi online, mungkin membahas pembelajaran untuk minggu depan, itu kita akan mengangkat topik apa, mungkin dapat juga membantu untuk komunikasi antara guru dengan orang tua di rumah ya. Oke, dan yang menjadi salah satu kelebihannya dari Edmodo adalah Edmodo tidak mencas $1 pun atau Rp1 pun untuk fasilitas penggunaan Edmodo ya, dibandingkan dengan fitur-fitur online classroom yang lain ya. Nah, jadi kita mendapatkan semua fitur-fitur tadi itu secara gratis ya tentunya. Dan ini yang membuat mengapa Edmodo menjadi platform online classroom nomor 1 di dunia. Oke, kita ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab saat ini. Oke, kita mendapatkan pertanyaan dari Bapak Joseph Kristanto. Apakah ini OS-nya harus Windows 10 atau bisa Linux? Oke, mungkin pertanyaan dari Pak Joseph ini berkaitan dengan Active Inspire ya Pak ya. Karena sebetulnya platform yang dari Edmodo itu adalah online. Jadi kita bisa akses menggunakan PC, menggunakan Windows, menggunakan tablet dengan mudah. Active Inspire sendiri itu kebutuhan minimumnya adalah Windows Operating System versi 10 ya, jadi Windows 10. Dan belum ada support untuk di Linux. Mengapa begitu? Karena tentunya sistem operating Windows 10 adalah sistem operating yang sangat populer di dunia tentunya ya. Dan
Ada di berapa range budgetnya? Oke, Promethean sendiri itu adalah flat panel display yang cukup komplit dengan berbagai macam solusinya. Range-nya sendiri itu ada di sekitar starting dari 50 juta sampai sekitar 280 juta. Tapi tentunya nanti kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai harga ya, dan nanti akan ada tim marketing dari Indovisual yang akan melakukan kontak ke Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Joseph. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Husnul Wafa. Saya Husnul Wafa dari ITHB. Ada fitur khusus untuk ujian, di mana fitur tersebut dapat membantu mengawasi dan lain-lain. Oke, fitur untuk membagikan ujian atau kuis atau testing sendiri itu nanti akan ada di Edmodo ya tentunya. Terima kasih Bapak. Oke, ada pertanyaan dari Pak Joko Budianto. Apa bedanya dengan G Suite for Education? Oke, mengenai perbedaannya dengan G Suite for Education, sebetulnya Edmodo ini lebih memiliki fitur yang lebih tinggi ya, Pak Joko. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan mengatur sesi demo satu persatu untuk Pak Joko. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Oke, saat ini sesi Q&A-nya sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan topik selanjutnya. Okay, Desmond, thank you for explaining a lot to us about Promethean solution. How can Promethean solution improve the quality of education, especially in Indonesia? Thank you, Desmond. Yeah, thank you. Okay, so kita akan melanjutkan dengan bagian terakhir dari presentasi kita. Tentunya kita sudah memiliki platform edukasi yang sangat kuat. Contohnya Promethean memiliki software Active Inspire untuk membuat konten edukasi, dan juga kita memiliki Edmodo untuk melakukan pelajaran secara online ya. Nah, distance learning sendiri itu tidak akan lengkap tanpa didukung oleh kualitas audio dan visual terbaik tentunya. Nah, dan disinilah perannya Indovisual sebagai 21 tahun. Kami sudah 21 tahun sebagai distributor audiovisual produk di Indonesia, dan juga memiliki pengalaman yang 21 tahun sebagai konsultan sistem integrasi visual. Ya. Dan dari pengalaman kami inilah kami membangun kepercayaan dengan customer, dengan klien-klien kami, bagaimana menemukan sistem audiovisual yang terbaik untuk penggunaan mereka. Dan salah satu market utama kami adalah pendidikan atau edukasi. Ini adalah lini produk kami memiliki produk yang cukup lengkap, dan salah satunya kita sedang promosikan hari ini, yaitu interactive panel, dan salah satunya broadcast yang dirangkum menjadi satu solusi untuk aplikasi distance learning studio ya. Ini adalah brand-brand yang kami bawa di Indonesia, ada cukup banyak brand yang kami bawa di Indonesia. Nah, kalau kita harus bicara tentang distance learning, bayangkan bahwa kita saat ini sedang melihat gambar dari seorang guru ya. Ini adalah contoh, mungkin kalau kita menggunakan webcam di laptop, ini akan kita lihat ya. Kita bisa melihat bahwa Pak Guru ini memiliki baju berwarna biru keunguan, dengan rambut berwarna putih, dan juga memiliki kacamata ya. Nah, tapi apa jadinya jika kita memiliki kualitas visual yang lebih baik seperti ini? Ya. Tentunya perbedaan dari kualitas visual yang jauh lebih baik lewat penggunaan perangkat-perangkat yang lebih berkualitas ya, contohnya kamera yang lebih baik, mikrofon yang lebih baik, lighting pun juga tidak ketinggalan. Kita membutuhkan lighting yang sangat baik untuk kebutuhan studio distance learning ya, dan sistem terintegrasi lainnya dapat menghasilkan komunikasi yang lebih jelas kepada siswa tentunya. Nah, ini adalah target video collaboration yang berkualitas yang akan kami hadirkan untuk market di Indonesia. Ya, kita harus mulai dengan jenis kamera mana yang lebih baik untuk aplikasi distance learning. Tentunya saat ini untuk keperluan broadcasting, untuk keperluan penyiaran di Indonesia, ada dua jenis kamera yang cukup populer, yaitu satu remote kamera atau disebut kamera pan tilt zoom, di mana kamera ini sebetulnya cukup mudah dioperasikan ya, dan guru sendiri dapat menjadi operator kamera tanpa personil tambahan. Karena kamera ini dilengkapi dengan fitur motorized sehingga dapat bergerak untuk menyesuaikan arah tangkapan kamera, arah capture-nya ya. Kemudian kita dapat mengatur preset arah pengambilan gambar,
Nah, kamera yang kita gunakan di studio saat ini adalah kamera PTZ. Jadi secara teknis saya hanya butuh satu orang operator saat ini untuk membantu saya dalam broadcast webinar ini ya. Nah, solusi kedua yang mungkin juga bisa digunakan di dalam sebuah studio distance learning adalah professional camcorder, di mana kita sebetulnya masih membutuhkan satu orang operator, dan semakin profesional operator tersebut, hasil gambarnya akan semakin baik ya. Dan juga secara umum sebetulnya nilai investasi untuk kamera camcorder yang profesional itu lebih rendah dibandingkan kamera PTZ dengan kualitas gambar yang setara ya. Oke, ini adalah salah satu jenis kamera pan-tilt zoom yang kami sangat rekomendasikan sekali untuk penggunaan di dalam studio distance learning ya. Sebenarnya kamera ini tidak berukuran besar ya, ukurannya cukup compact, tapi sudah bisa menghasilkan resolusi 4K, punya koneksi yang cukup baik lewat HDMI, LAN, dan USB, dan tentunya kamera ini bisa melakukan langsung live streaming ke YouTube. Ya. Tapi apakah gambar saja sudah mencukupi? Kita hanya kamera saja apakah sudah mencukupi? Nah, kita pastinya membutuhkan beberapa solusi-solusi lainnya ya untuk melakukan switching. Mungkin kita dapat mengambil gambar dari dua sudut di dalam kelas, jadi menciptakan efek seperti dual kamera ya. Kemudian kita membutuhkan perangkat seperti streaming media processor, di mana kita dapat melakukan switching gambar antar kamera, atau mungkin kita dapat melakukan switching dengan komputer secara mudah. Dan solusi-solusi ini sebetulnya bisa sangat berguna untuk solusi distance learning, di mana pastinya akan sangat berguna pada saat kondisi seperti ini, ataupun nanti kita sudah kembali ke new normal ya. Tentunya setelah coronavirus ini selesai dan kita dapat kembali kepada aktivitas kita yang normal, atau mungkin banyak orang menyebutnya the new normal, ya, solusi ini akan sangat berguna sekali ya. Oke, kita kembali ke sesi tanya-jawab. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Wahyu Sundarko. Paket yang didapatkan apa saja dengan budget paling minimal? Oke, Pak Wahyu, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya untuk mendukung sebuah studio distance learning yang sangat baik ya. Nomor satu, kami merekomendasikan Promethean Active Panel Display. Untuk pemakaian sebuah studio, mungkin kita tidak butuh ukuran yang terlalu besar. Kita bisa menggunakan ukuran yang paling kecil, yaitu 65 inci. Tapi kita bisa mengambil tipe yang di tengah, yaitu tipe cobalt ya. Tipe standar itu adalah nikel, dan tipe yang lebih tinggi adalah cobalt. Jadi kita bisa ambil tipe cobalt, dan kita mengambil ukuran terkecil. Lalu kita lengkapi dengan sebuah kamera, contoh seperti kamera Panasonic AWUE4 yang tadi kami sudah perlihatkan, dan kita butuh hanya untuk hubungkan perangkat-perangkat ini ke dalam sebuah komputer atau laptop ya, Pak ya. Jadi kita dapat membuat sebuah mini studio untuk keperluan distance learning. Nah, komunikasinya nanti dapat dilakukan antara kita sebagai tenaga pengajar dengan siswa. Itu melalui platform yang sebetulnya cukup banyak pilihannya. Bisa melalui Zoom, bisa melalui Skype, atau melalui Microsoft Teams, atau mungkin melalui live YouTube. Kalau kita ternyata punya basis audiens yang cukup besar ya. Jadi begitulah jawaban dari kami, Pak Wahyu Sundarko. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Wahyu. Oke, dikarenakan saat ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, mohon maaf, masih ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Husnul Wafa. Saya dari ITHB. Jika menggunakan kamera, bagaimana dengan audio? Apakah audio masuk ke kamera? Ya, betul. Saat ini kita menggunakan audio. Kebetulan saya ini menggunakan mikrofon clip-on. Mikrofon ini dapat langsung dimasukkan ke dalam kamera atau mungkin dimasukkan ke dalam komputer. Nah, sebagai bagian dukungan kami untuk pengaplikasian teknologi yang begitu beragam ini, tentunya kami dengan sangat senang hati untuk membantu sebagai konsultan dan membantu sebagai pembuat saran-saran sistem integrasi apa saja yang harus kita buat untuk menciptakan sebuah sistem distance learning yang efektif ya dalam penggunaannya. Tentunya ini dapat disesuaikan dengan berbagai jenis rentang budget yang dimiliki oleh sekolah tentunya. Nah, kami berusaha untuk membuatkan paket-paket yang paling maksimal untuk penggunaan ini. Oke, terima kasih atas seluruh pertanyaannya untuk hadirin hari ini. Ya,
Dan tentu saja kami sangat berterima kasih sekali atas animo yang sangat tinggi hari ini, atas seluruh partisipan yang telah hadir di webinar hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan selalu diberikan kesehatan di tengah-tengah wabah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Salam hormat dari kami, dari mewakili seluruh rekan-rekan dari tim di Indovisual. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.